Shalom Bumi. Hari ini kita akan membuat podcast tugas bab 11. Sebelum itu kita memperkenalkan diri kita dulu. Saya dari Arswin dari 10 kuliner 3. Saya Gabriela dari 10 besar 2. Saya Sikem dari 10 KH2. Shalom semuanya, kembali lagi dengan kita di podcast bab 10 ini. Kali ini kita akan membahas tentang alam, menciptakan alam dan keindahannya. Jadi guys, sini itu kita akan belajar tentang keajaiban kuasa alam dalam menciptakan semua yang ada di bumi ini, yang dimana dia menciptakan alam dengan keindahan yang sangat luar biasa. Benar banget, bahkan terkadang kita saja sesekali masih suka berpikir bagaimana cara Tuhan membuat semua alam ini. Nah, itu juga tuh. Nah, jadi aku mau nanya nih, apakah kalian mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya? Tentu dong, aku mengakui karena ajaibnya itu bisa ada gunung yang dalamnya itu ada lavanya. Terus bahkan di beberapa tempat itu ada emas atau nikel dalamnya. Yang kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan membuat itu semua. Nah, kalau aku setuju banget, karena banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah ciptakan di semesta ini. Bahkan dia bisa membuat keindahan alam yang sangat asli di bumi ini. Oke, tadi kan kalian sudah membahas keajaibannya dan ada keindahan alamnya juga. Aku juga merasakan Tuhan luar biasa dalam menciptakan keindahan alam. Bahkan kita bisa melihat keindahan alam tersebut. Contohnya seperti kita bisa melihat sunset yang indah di sore hari. Iya benar. Tapi selain dari itu kita harus menyadari bahwa kita harus menjaga keindahan alam dengan baik supaya nggak rusak dan kita harus mempertahankan hal tersebut. Jadi jika sudah rusak, pastinya kita juga akan terkena imbasnya kan. Contohnya kerusakan karena hutan sering ditebangi. Nah kan hutan itu kan tempat untuk hewan-hewan, tempat tinggal untuk hewan-hewan. Nah pastinya kalau misalkan kita tebang hutannya sampai habis, otomatis hewan-hewan yang di hutan itu bakal cari tempat tinggal yang baru. Jadi bisa masuk ke permukiman warga gitu. Terus waktu musim hujan gitu kan jadinya bisa cepat banjir. Nah, kita juga harus menilai peran diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal dan regional. Biar apa? Supaya keindahan alam dapat terjaga dengan baik. Gimana sih Tuhan menciptakan kehidupan di bumi? Tuhan itu menciptakan kehidupan di bumi melalui proses yang ajaib dan kompleks. Namun dengan menggunakan kekuatan yang tidak terbatas dan menciptakan berbagai bentuk kehidupan yang beragam. Jadi intinya kita nggak bisa tahu gimana itu caranya. Iya. Terus aku juga mau tanya, apa yang membuat keajaiban Tuhan dalam menciptakan alam semesta begitu luar biasa? Keajaiban Tuhan dalam menciptakan alam itu luar biasa banget. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan presisi. Keindahan dan kekuatan yang tak terbatas menciptakan kehidupan yang beragam dan juga kompleks. Mau tambahin? Bagaimana sih keajaiban Tuhan dalam menciptakan alam semesta dapat mempengaruhi kehidupan kita? Jadi keajaiban Tuhan itu dalam menciptakan alam semesta dapat mempengaruhi kehidupan kita dengan memberikan kita rasa syukur dan pujian kepada Tuhan, dan dengan memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan makna di kehidupan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari keajaiban Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini? Menurut kalian apa? Yang pasti kita bisa belajar banyak ya. Kita dapat mempelajari bahwa Tuhan itu pencipta yang maha kuasa, maha bijaksana dan maha baik, dan bahwa kehidupan kita memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Kalau aku bisa pelajari kalau semua yang kita lihat mustahil itu ternyata tuh bisa Tuhan lakukan sih. Jadi kayak misalnya gimana sih kok bisa tiba-tiba ada gunung, ada laut gitu, tapi Tuhan cipta itu semua dengan gampangnya
Aku mau tanya sama kalian nih. Kalian udah belum? Kalian sudah menjaga alam di sekitar kalian gitu? Menjaga lingkungan di sekitar kalian itu udah belum? Mulai dari hal yang kecil aja. Udah sih, kayak misalnya buang sampah pada tempatnya. Tapi kadang juga ada kayak misalnya kita masih suka minum dari botol plastik gitu kan. Terus jajannya juga bungkusnya plastik, mungkin itu juga kan merusak lingkungan kan. Tapi masih kita lakuin. Kalau Ketawa. Malu. kalau dari aku sih ya mungkin kan kalau misalnya menjaga kehidupan alam ini ya nggak usah harus besar-besar kan, jadi dari hal kecil juga salah satu bentuk cara menjaga alam ini. Jadi kayak contoh tadi disebutin buang sampah pada tempatnya, terus kayak ya kalau penggunaan plastik ya bakal pasti dikurangin. Itu sih. Jadi tipsnya adalah membawa tempat Betul. makan dan botol minum sendiri dan tumbler sendiri. Cara mensyukuri Tuhan telah memberi kita lingkungan yang bagus itu kan berarti menjaga lingkungan ya. Kira-kira nih menjaga lingkungan itu bisa dalam bentuk apa aja sih? Kalau aku nih ya, kan karena di lingkungan, misalkan di lingkungan sekitar rumahku. Nah itu tuh kayak digerakkan untuk gotong royong, misalkan kayak membersihkan selokan atau membersihkan jalanan yang kotor gitu, supaya tidak menimbulkan bau ataupun kalau misalkan hujan itu nggak cepat banjir gitu. Nah jadi kita di sini akan menyebutkan hari-hari penciptaan yang sudah Tuhan lakukan. Jadi pertama dimulai dari Julia. Di hari pertama, Allah menciptakan terang, lalu memisahkannya dari gelap. Itulah siang dan malam. Lalu hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawahnya dengan yang di atasnya. Lalu hari ketiga, Allah menciptakan kumpulan air yaitu laut dan daratan, tunas-tunas muda dan semua tumbuhan berbiji dan pohon yang berbiji tumbuh pada hari ini. Lalu yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari menguasai siang dan bulan menguasai malam dan bintang-bintang di malam hari. Dan yang hari kelima, Allah menciptakan semua binatang laut yang besar dan binatang air, burung-burung yang berterbangan di udara, juga binatang-binatang laut yang besar, binatang yang berkeriapan di dalam air. Dan hari yang keenam, Allah membuat bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup seperti ternak, binatang melata, dan binatang liar. Lalu Allah menciptakan manusia. Lalu yang ketujuh, Allah beristirahat. Langsung penutup nanti aku. Raja-raja itu satu pasal ya? Gak usah, ini maksudnya aku sebutin ini aja. Jadi kita sudah di ujung video kita kali ini, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu ayat pengantar kita pada bab ini, pada pembelajaran kali ini, yaitu ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, lalu 1 Raja-Raja 17 ayat 19 sampai 21 ayat 19 dan 21, lalu 2 Raja-Raja 1 sampai 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan itu sangat ajaib dalam menciptakan segala alam dan isinya. Lalu kita harus menjaganya, karena bagaimanapun juga ini semua sudah Tuhan serahkan kepada kita. Jadi itu kita dititip untuk menjaga semua alam semesta di bumi ini gitu. Jadi sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Shalom semuanya, dadah.